Dor, hai guys. Hari ini Partai Nasdem sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Partai Nasdem akan mendukung Anies Baswedan di pemilihan gubernur Jakarta tahun ini. Dan ada beberapa komentar dari petinggi PKB yang menyatakan bahwa mereka juga sudah mendukung, tapi belum mendeklarasikan secara resmi. Jadi kita tinggal menunggu deklarasi resmi dari dukungan PKB kepada Anies Baswedan ya untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Pemberian dukungan dari kedua partai ini, Nasdem dan PKB kepada Anies Baswedan, bukan hal yang mengagetkan ya. Bahkan gue di video beberapa hari yang lalu udah memprediksi kalau Pak Anies nanti akan didukung oleh Nasdem dan PKB. Karena PKS sebagai pendukung utama Pak Anies ya, masih membutuhkan dukungan partai tambahan ya, tidak bisa mencalonkan sendiri. Seperti yang udah gue bilang ya, PKS memiliki suara 16,68% dan 18 kursi, jadi masih kurang. Dengan bergabungnya dua partai ini, Nasdem dan PKB, bisa dipastikan Pak Anies 100% akan maju, sama seperti video prediksi gue beberapa hari yang lalu. Untuk lebih detailnya, gue akan memberikan cuplikan prediksi gue nih ya di sini sebelum kita akan lanjut membahas dua kubu yang lain ya setelah resminya dukungan dari dua partai ini. Aja nih, yang pertama Pak Anies Baswedan, seperti yang tadi gue bilang ya, udah hampir pasti. Karena PKS dalam hal ini tinggal butuh satu partai politik lagi atau dua ya kalau misalnya yang perolehan suaranya nggak terlalu besar. Jadi dua partai politik ini nanti bisa dijanjikan, walaupun tidak menjadi wakil gubernur ya, bisa dijanjikan menjadi tim TGUPP misalnya, atau menjadi komisaris BUMD, atau menjadi posisi lain ya yang sangat menguntungkan. Menurut gua mereka juga akan berhitung ya, kalau misalnya nggak ada kemungkinan menang, buat apa? Mendingan ngalah aja, nggak usah jadi calon wakil gubernur, nggak apa-apa. Yang penting ikut di kelompok pemenang nantinya. Oke guys, itu tadi adalah cuplikan prediksi gua partai-partai yang akan bergabung ke Pak Anies Baswedan sekitar 3 hari yang lalu ya. Berarti udah bisa dipastikan kalau calon dari kedua partai itu, PKB dan Nasdem, tidak akan mengambil bagian di pemilihan gubernur Jakarta tahun ini. Misalnya Pak Ahmad Syahroni kemungkinan untuk menjadi calon gubernur udah 0, dan kemungkinan untuk menjadi calon wakil gubernur mendampingi Pak Anies Baswedan juga hampir bisa dipastikan 0. Oke, sekarang kita akan melihat peluang dari poros yang lain ya. Poros yang pertama tentu aja tadi Pak Anies Baswedan, poros yang kedua adalah PDIP, dan poros yang ketiga adalah poros Koalisi Indonesia Maju atau porosnya Jokowi dan Prabowo ya. Kita pisahkan ini menjadi 3 poros ya. Di poros yang kedua yang masih sulit adalah PDI Perjuangan. Di satu sisi ada sosok yang sangat menonjol di survei terakhir ya paling enggak, yaitu Pak Ahok. Khusus untuk Pak Ahok ini posisinya agak sulit juga ya, karena seperti yang udah gue bilang kemarin, PDI Perjuangan tidak bisa mencalonkan calon gubernur dan wakil gubernurnya sendiri, harus berkoalisi dengan partai lain. Di prediksi video gue sebelumnya, gue menyarankan Pak Ahok ini bisa mencoba berkoalisi dengan tokoh religius, misalnya Pak Jusuf Hamka atau Pak Ahmad Syahroni. Kalau untuk Pak Ahmad Syahroni kemungkinannya udah tertutup ya, karena Nasdem udah mendukung Anies Baswedan. Masih ada opsi selanjutnya ya buat Pak Ahok, yaitu menggandeng Pak Jusuf Hamka. Masalahnya di sini bisa atau tidak PDI merayu Golkar untuk bergabung atau berkoalisi ya dalam pemilihan gubernur Jakarta. Seperti yang kita ketahui, jumlah kursi yang dimiliki PDI adalah 15 kursi di Jakarta. Golkar memiliki 10 kursi. Jadi untuk syarat pendaftaran sudah melampaui batas ya, 22 kursi. Jadi Golkar dan PDI ini udah bisa. Dan menurut info terbaru juga ada kabar burung yang mengatakan bahwa Gerindra kemungkinan besar bisa juga mendukung Ahok. Jadi Gerindra memiliki 14 kursi. Ditambah PDI 15 kursi. Misalnya PDI dan Gerindra ini bisa berkoalisi, maka syarat untuk memajukan calon sudah terpenuhi ya, 29 kursi. Lantas bagaimana kemungkinan koalisi PDI Perjuangan dengan
partai di koalisi Indonesia Maju yang lain, misalnya PSI, PAN, dan Demokrat. Kalau untuk PSI, sepertinya kalau misalnya kita simak dari beberapa tokoh PSI, sepertinya sudah tidak serak untuk mendukung Pak Ahok. Alasannya karena Pak Ahok setelah masuk PDI cenderung agak kurang respect ya terhadap PSI. Jadi anak-anak atau tokoh-tokoh PSI nampaknya udah sulit untuk mendukung Ahok. Tapi untuk partai yang lain, misalnya dari Demokrat atau dari PAN, masih mungkin saja untuk mendukung Pak Ahok. Karena yang penting adalah kepentingan ya di politik ini. Bukan berarti kalau misalnya di tingkat nasional musuhan, lalu di daerah jadi otomatis musuhan. Enggak juga, bisa juga berkoalisi menurut gua. Sekarang kita akan melihat kemungkinan calon dari poros ketiga ya, yaitu poros koalisi Indonesia Maju, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PSI, lalu yang terakhir adalah Demokrat. Jadi tinggal 5 partai ini nih. Kalau kita menganggap nanti ada salah satu yang bergabung dengan PDI, berarti tinggal 4 ya. Menurut gua koalisi Indonesia Maju ini juga nampaknya sulit untuk memajukan nama calon ya. Mereka menurut gua akan berhitung peluang menangnya sangat kecil. Jadi lebih baik ngalah gitu mendukung Ahok misalnya gitu ya. Jadi Pak Anies nanti akan rematch lawan Ahok atau akan tetap memajukan Pak Ridwan Kamil. Jadi kesimpulan dari video ini adalah poros Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Jakarta sangat sulit ya menurut gua. Apakah akan dibiarkan mencar gitu menurut kepentingan masing-masing, mendukung salah satu antara Anies atau calon dari PDI, atau membuat poros baru dengan Ridwan Kamil atau misalnya Pak Yusuf Hamka. Menurut gua ini sangat tipis ya. Mungkin PDI bisa dirayu oleh koalisi Indonesia Maju ini. Ya udah di Jakarta kita dukung Ahok misalnya gitu. Tapi di nasional nanti PDI juga menyatakan dukungan, nanti dikasih misalnya kursi menteri 2 atau 3 gitu. Itu bisa aja ya untuk menandingi kekuatan dari Pak Anies Baswedan di Jakarta. Menurut gua kekuatan Pak Anies di Jakarta ini sulit untuk ditandingi kalau bukan melawan Ahok, terlepas dari berbagai macam masalah atau resiko ya nanti yang akan timbul jika rematch dari kedua tokoh ini terulang gitu. Misalnya ada isu-isu syara lagi nanti yang akan muncul, lalu cuplikan-cuplikan video yang dulu-dulu muncul gitu, itu udah resiko kita sebagai warga Jakarta. Jadi menurut gua cuma 2 poros aja yang sangat mungkin bertarung, yaitu Pak Anies dan Pak Ahok. Gua mendukung rematch ini. Dan secara khusus nanti gua akan memberikan tanggapan tentang Pak Ahok ya di video selanjutnya sebagai saksi mata ya. Gua kan dulu seperti yang gue bilang di video sebelumnya, gua magang di Pemprov DKI Jakarta. Dan gua waktu itu juga berpeluang melihat langsung kinerja Ahok waktu menjadi gubernur. Kebetulan saat gue magang pas beliau baru menggantikan Pak Jokowi ya waktu itu. Jadi gue tahu persis bagaimana kinerja beliau dan gue akan membahasnya secara utuh di video selanjutnya. Jadi di video selanjutnya 1 episode secara khusus tentang perjalanan gue waktu magang melihat bagaimana kerja Ahok ya. Oke guys, gitu aja ya buat video kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.